Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang menceritakan kisah-kisah horor. Kisah-kisah ini berasal dari kehidupan saya sendiri ataupun kehidupan teman-teman saya yang diceritakan kembali oleh saya di channel ini. Oke, baik teman-teman, hari ini saya akan bercerita cerita horor kembali. Cerita ini berasal dari diri saya sendiri. Pastinya cerita ini pada tahun 2007. Jadi dulu saya sekolah di sebuah SD Impres di pedalaman. Uh, Setiap pergi ke sekolah kami selalu jalan kaki, bahkan pulangnya pun jalan kaki. Jadi ada kejadian yang menyeramkan yang pernah terjadi, dan itu kejadiannya siang-siang hari, tidak malam, tapi tetap seram. Tidak tahu, mungkin efek sendirian Kak ya, dan itu muncul di siang hari. Oke. Kejadian itu bermula ketika saya pulang sendirian tapi tidak lewat jalur biasanya. Jadi setiap saya pergi ke sekolah biasanya saya lewat jalur untuk saya pulang, itu pun jalur jalan besar. Tetapi hari itu karena ada pengecoran jalan dan pembuatan lajur jalan baru, jalan yang biasa saya lewatin itu dipalang oleh pemerintah desa, karena mau bikin pembuatan jalan baru. Mau nggak mau saya pakai jalan potong. Nah, di jalan potong ini cukup sepi karena melewatin ada beberapa kebun tebu. Setelah itu ada sawah juga dan ada kebun kelapa sawit. Siang itu jalanan cukup ramai untuk jalan besar ya, karena kendala lalu lalang. Setelah itu masuk ke jalan kecil, jalan setapak. Jadi jalan setapak ini pas saya masuk pertama kali, samping kirinya ini kebun jagung, tapi situ tidak ada apa-apa. Tapi ketika pas sampai di ada kebun kelapa sawit sekitar mungkin tidak sampai 1 hektar ya, sedikit saja, karena itu pemiliknya memang di samping rumahnya ya. Saya lewat itu ada sebuah kayak ada cewek yang pakai baju putih, dia berdiri di samping pohon sawit. Seketika itu saya noleh, tapi ketika saya noleh tidak ada. Tapi ketika saya jalan lagi, itu ada. Setelah itu saya lari pulang ke rumah. Terus saya ketemu teman saya di jalan. Terus saya tanya, itu di situ kok ada cewek yang pakai baju putih. Langsung teman saya bilang, itu arwahnya ibunya Tri. Jadi kebun sawit itu kepunyaan si Tri. Tri itu tetangga kami. Jadi ibunya itu sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan ketika itu mereka percaya kalau itu arwahnya ibunya Tri. Hari itu ketika pulang sekolah lagi di hari berikutnya pun seperti itu. Ketika saya lewat di jalan yang sama, ada sosok tersebut. Jadi dia lihat saya. Setelah itu saya noleh, tidak ada. Suatu ketika kita pulang agak sore, bayangan itu enggak tahu kenapa saya ketemu perempuan di jalan pakai baju putih juga, tapi dia bicara kepada saya. Dia bilang gini, ini saya di mana? Terus saya bilang, ibu di SP1, ini kan SP1 bu, gitu. Saya bilang begitu. Setelah itu ibunya itu kayak bingung begitu. Terus dia lari, dan dia lari ke arah sawit-sawit yang biasanya ada penampakan itu. Ketika saya lihat, kenapa ibu-ibu ini lari ya? Karena sudah sore, saya pun takut, jadi saya balik ke rumah. Setelah itu
nggak terjadi apa-apa. Malamnya itu kan saya mau beli bahan-bahan makanan di warung, dan ketika itu di kampung kami belum ada listrik ataupun penerangan jalan, jadi pakai obor. Jadi obor itu jalan terus, kita pakai obor kemana-mana. Hari itu saya mau beli makanan ya, jadi saya kasih nyala obor, saya jalan, dan mau nggak mau saya lewat tempat itu lagi, di kebun kelapa sawit kecil itu. Nah, ketika masuk di kebun kelapa sawit kecil itu ada sosok yang dia lihat saya, tapi dia di atas sawit. Jadi ketika saya jalan, saya seperti kayak ada yang ngeliatin saya, tapi saya tidak tahu itu siapa ya. Setelah itu saya tengok, saya lihat ke atas, ada selendang warna putih, dia terbang di atas, dan itu wujudnya perempuan. Dan saya sangat ketakutan, saya lari pulang, saya balik ke rumah langsung. Mau nggak mau ayah saya yang beli makanan itu. Hari itu saya sudah tidak mau keluar malam ataupun bawa obor lewat jalan tersebut. Demikianlah cerita saya hari ini, semoga menghibur teman-teman. Mohon masukannya teman-teman di kolom komentar, apa kekurangan dari video saya ini. Demikianlah, semoga teman-teman saya mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga teman-teman diberikan kelancaran rezeki dan keselamatan dunia akhirat. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.